Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salawatillahi wa salamahu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kehidupan hingga saat ini. Dan semoga salawat dan taslim senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar daripada kehidupan seorang sufi tentu tidak mudah. Namun banyak hal yang harus kita tiru. Sifat-sifat harus kita miliki dalam kehidupan di dunia ini. Mendengar kata sufi yang terlintas di benak kita mungkin mengatakan sufi itu adalah orang yang kehidupannya tidak butuh dunia lagi. Ibadah, berzikir saja terus. Tapi ternyata tidak. Kenyataannya, seorang sufi tetap butuh sesuatu sebagaimana kebutuhan manusia pada umumnya. Butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh makan, bahkan perhiasan sekalipun. Namun kehidupan seorang sufi itu mampu dia tata dengan baik. Dia tata hidupnya, dia tata hatinya, tidak terbawa dengan arus glamornya kehidupan di dunia ini. Bahkan sebenarnya kita harus memiliki sifat-sifat itu. Dan pada akhirnya nanti mau tidak mau Allah Subhanahu wa taala akan mensufikan kita pada saatnya. Kalau kita memahami bahwa kehidupan seorang sufi tidak butuh sesuatu kecuali ibadah yang rutin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat sakaratul maut juga pada saat itu kita tidak butuh sesuatu kecuali kita butuh iman kita. Siapapun kita, saya yakin mampu mengikuti bahkan memiliki sifat yang dimiliki oleh orang sufi tersebut. Artinya apa? Bahwa kita boleh menjadi orang yang punya harta yang banyak, kaya raya. Ya, kita boleh memiliki jabatan di dunia. Ya. Namun apa-apa yang kita miliki, baik harta maupun jabatan itu adalah sekedar untuk mengisi kehidupan di dunia ini, namun tidak melalaikan kita untuk mempersiapkan diri pada kehidupan yang akhirat. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah buku yang berisi tentang kehidupan sufisme yang berjudul Melayani Maling. Ya. Dalam pembuka buku itu diceritakan tentang seorang sufi yang tengah menjalankan ibadah. Ya, ketika dia bangun tahajud tengah malam, di tengah ibadahnya itu saking khusyuknya dalam beribadah, dia merasa bahkan melihat seorang maling yang masuk ke rumahnya. Ya, tentu kita tahu apa tujuan maling itu. Pasti merampok, merampas harta yang ada. Namun pada saat itu, seorang sufi itu yang tengah menjalankan ibadah, dia tahu bahwa perampok ini akan merampas hartanya. Tapi dia tidak rela meninggalkan ibadahnya, bahkan semakin memperbaiki kekhusyuan dalam salatnya. Ya.
Apa yang harus kita ambil pelajaran dalam cerita sufi ini? Ya, seorang sufi menjelaskan bahwa mempertahankan iman itu lebih utama daripada mempertahankan harta. Ya. Tentu kita yang memiliki pemikiran tidak sama dengan pemikiran sufisme ini, ya, mengatakan bahwa boleh saja kita membatalkan sholat itu untuk mempertahankan harta kita. Toh itu juga merupakan jihad kita. Bahkan kalau kita mati dengan mempertahankan kehormatan kita, maka kita akan menjadi mati syahid. Ya, namun tidak pada sufi tersebut. Artinya apa? Bahwa banyak di antara kita yang susah mempertahankan imannya di saat-saat dunia ya mengancam kehidupan kita. Ya, sehingga dengan demikian tidak heran ketika azan dikumandangkan di masjid, lalu kita tetap pada aktivitas duniawi kita. Ya. Kita mendengar azan seolah-olah kita tidak mendengarnya. Kita mengetahui ada waktu-waktu yang afdal, kita tidak memperhatikannya. Sehingga banyak orang yang saking lelapnya dalam tidurnya, susah meninggalkan tempat tidurnya di saat waktu sholat, bahkan mendengar panggilan azan subuh pun tidak dihiraukan. Padahal ada waktu-waktu yang luar biasa di saat sebelum melaksanakan sholat fardu subuh itu, yaitu sholat sunnah 2 rakaat. Ketika kita berjalan, ya kemana kita tempuh, kita melewati banyak sekali masjid. Tapi seakan-akan masjid itu tidak menjadi peringatan kepada kita bahwa itu adalah taman-taman surganya Allah di dunia. Ya, sehingga orang yang memahami itu tidak sekedar singgah untuk buang air kecil, tapi singgahnya di tempat ibadah itu untuk berzikir kepada Allah, bersedekah, bahkan melaksanakan sholat sunnah di tempat itu. Kita sepakat bahwa yang banyak menyita waktu kita, bahkan melalaikan kita dalam beribadah, berzikir, salat, adalah alat komunikasi atau teknologi yang canggih saat ini, yaitu handphone kita. Padahal ini merupakan media yang seharusnya membantu kita untuk semakin memahami agama dengan baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan aplikasi yang ada dalam HP itu menjadikan kita orang-orang yang hidup di zaman modern, tapi mampu mempertahankan sifat-sifat yang terpuji seperti yang dimiliki oleh seorang sufi dalam kehidupannya, ya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama keluarga atau pribadi saya, sehingga kita semua bisa mendapatkan kehidupan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sesungguhnya kelak nanti di akhirat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.